الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أتمت بالذل لا طوله ما شاء الله غفره لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدر وحذر محذر ومن جميع الشرور. نترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قول أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في النكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها
المصلين صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita lanjutkan kembali membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Siapa nama asli Abu Hurairah? Nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar. Awalnya Sidin namanya Abdus Syams, hamba matahari. Ketika ditanya oleh Nabi, siapa ngaranmu? Kata Abu Hurairah, nama saya Abdus Syams, hamba matahari. Dak, kata Nabi, namamu adalah Abdurrahman. Diganti Nabi. Jadi udah menjadi tradisi dari ulama kita yang mereka ambil dari Rasulullah. Kalau ada nama yang kurang bagus, terkadang mereka ganti. Terutama yang misalnya mu'alaf, masuk Islam, diganti namanya. Memang Nabi ketika bertemu dengan Abu Hurairah ditanya, siapa namamu? Abdus Syams. Kata Nabi, tidak, namamu adalah Abdurrahman bin Sakhar. Satu hari Nabi ketemu dengan Abu Hurairah. Rupanya Abu Hurairah ini membawa kucing di kantong, pejubah. Kalau orang Arab pejubah bahari. Bergarak-garak kan mungkin apa? Kajar Nabi, apa tuh? Kucing. Lalu dengan abahnya kucing nih Nabi. Jadi Abu Hurairah itu bahasa Indonesianya abah kucing. Hirrun Hurairah, ya, kucing kecil, abah kucing halus. Tapi Sidin senang aja digelari oleh Nabi sebagai abah kucing, artinya penyayang lawan kucing, penganyom. Nah, sampai sekarang orang bilangnya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, Allah azza wa jalla, Allah ta'ala berfirman, ujar Nabi, berarti ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal anak manusia itu untuk dia kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, aku yang langsung akan membalasnya, kata Nabi. Kenapa? Maka puasa itu untuk Allah Ta'ala. Seakan-akan ujar ulama mengartikan
memang puasa ini satu amalan yang aman dari riya. Jadi seakan-akan puasa itu untuk aku, kata Allah, ditekankan ke dada untuk yang lain. Kalau sholat, zakat masih bisa ada orang itu karena orang lain. Buka puasa kada pernah sembahyang maghrib, cuma karena orang sembahyang maghrib berjamaah kada nyaman, kada maghrib juga, tapi gara-gara kawan itu bisa. Berzakat karena tahu sidin orang sugih, sidin sadar kalau aku kada berzakat nyata masyarakat ini mencari mana yang berzakat. Berzakat bisa aja karena manusia, tapi kalau puasa kemana kita mau sombong aku puasa ikam tahulah mana ada. Nah, jadi hampir aman dari riya. Jadi puasa itu untukku, kata Allah, aku yang langsung balas. Wasiyamu junnah, puasa itu juga menjadi perisai, pelindung diri. Karena puasa harus menahan emosi. Kita dibikin marah sama orang, tapi kita sadar kita puasa. Sabar, puasa puasa. Jangan emosi puasa. Jadi seakan-akan menjadi perisai. Nabi katakan puasa itu perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Jika puasa salah seorang kalian, fala yarfus, maka janganlah berbuat yang tidak baik. Wala yaskhab, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Jadi jangan berbuat yang tidak baik, jangan berbuat kerusakan. Kalau ada yang mengajak berkelahi, menyumpahi, atau hendak mengajak berkelahi, hendak membunuh, maka katakan aku puasa. Ini shaim, aku puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaannya, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Sungguh mulutnya ya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak harum misik, ya, daripada misik. Jadi Nabi katakan sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih baik, lebih wangi daripada minyak misik. Itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia berbaunya berbau juga. Jadi kita juga berbawa diri, jangan mentang-mentang puasa. Nah, untungku lebih bau daripada minyak misik, ujar Nabi. Iya, di sisi Allah. Makanya ulama mengatakan sebagian besar tidak makruh bersiwak walaupun habis tengah hari. Artinya bersiwak itu kada makruh, maka hari ini orang bersiwak juga tapi dengan sikat gigi, maka sikat gigi tengah hari itu tidak masalah. Tapi ada yang mengatakan makruh, Bang. Ada yang mengatakan makruh, tapi ada juga mengatakan tidak masalah selama bisa menjaga lah. Kalau pasta giginya ditelan sedikit haram, batal puasa. Jadi sikat gigi di tengah hari pun mengatakan tidak masalah selama bisa menjaga ya, tapi kalau bisa dihindari lebih baik. Makanya sebelum subuh kita sikat gigi dulu gitu. Tapi kalau tengah hari guring misalnya berbau lagi mutung, maka hendak sikat gigi silahkan. Nah, silahkan. Dan Nabi katakan li shaimi farhatani yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, kegembiraan yang menggembirakan keduanya itu. Apa? Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Apabila dia berbuka, maka dia begitu gembira dengan rasa berbukanya.
Apabila dia berbuka, maka ia gembira dengan buka puasanya. Nikmat rasanya buka puasa tuh nah. Ya, amun di luar puasa biasa saja. Tapi kalau pas buka puasa, nikmatnya teh aja gitu rasanya tenggorokan nih. Nikmatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisomi, kalau dia meninggal dunia lalu dia bertemu dengan Tuhannya Allah, fariha bisomi, maka dia bergembira dengan pahala puasanya, dengan puasanya itu. Dua. Muttafaqun alaihi, hadis disepakatin sahihnya oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim, juga imam yang empat, juga Imam Ahmad, juga Imam Ibnu Khuzaimah dan lain sebagainya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zur wal amala bi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor saat berpuasa, tidak juga meninggalkan perbuatan kotor saat berpuasa, maka Allah tidak perlu terhadap orang tersebut yang meninggalkan makanan, meninggalkan minuman. Puasa orang itu, tapi Allah kadang memerlukan puasanya. Apa puasa kebun binatang masih keluar di mulut, ya berjudi kada istirahat terus saja, tidak apa-apa aja, walaupun puasa tetap jalan kita. Isu kiamat hari ini kita masih berjudi ya. Saking cintanya lawan judi ya. Jadi batalkah puasanya? Kalau orang ngomong tidak baik, berkelahi, lalu bersumpah-sumpah, maka yang namanya puasa batal itu ada dua kategori. Yang pertama batal puasanya, tapi insya Allah pahalanya kada. Yang kedua batal pahalanya, puasanya tetap sah. Yang pertama tadi puasanya batal, kada sah, tapi insya Allah pahalanya bisa ada. Yang kedua pahalanya yang batal, puasanya tetap sah aja. Ada yang kedua-duanya sudah kada sah puasanya, kada dapat pahalanya ya. Kalau makan dengan sengaja, merokok dengan sengaja, batal puasanya. Berjima batal puasanya, batal juga pahalanya. Tapi kalau orang itu puasa binian, Astaghfirullahaladzim, apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, bocor rupanya palang merah. Setengah jam lagi buka puasa, iya palang merah keluar. Uyuhnya puasa seharian, tapi insya Allah pahalanya kada batal, sekalipun puasanya batal. Ada juga yang batal pahalanya, puasanya sah aja, kada makan, kada minum, kada berjima, kada haid dan lain sebagainya, cuma pahalanya batal. Apa? Menggibah, bekesahan aja di dapur, di pelataran rumah, di mana ada tempat berkumpul, di situ inya bekesah. Makanya dikasahkan orang lain batal pahala puasanya, sekalipun puasanya secara fikih sah, tapi batal pahalanya. Itu yang ujar Nabi Muhammad, kam min shaimin, berapa banyak yang berpuasa, walaisa lahu min siyami illal ju'i wal atas, banyak yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Ada puasa matanya kada puasa, muntung mulutnya tidak puasa ya,
kakinya, tangannya, dada, nafsunya tidak berpuasa. Ya. Tengah hari ya nonton film porno misalnya, kok puasa? Ini cuma dapat laparnya aja. Ya, kenapa? Matanya dia tidak jaga. Banyak seperti itu yang tidak mengerti bagaimana hakikat puasa. Makanya oleh Al-Imam Al-Ghazali, puasa itu dibagi menjadi 3 aja sini. Puasa orang awam, asal puasa aja. Nanti puasa sembahyang kada sembahyang, mulut masih sembarangan, itu puasa orang awam. Ya, sekedar puasa. Ada puasa orang khusus, puasa juga tapi sholat dijaga, perbuatan haram dihindari, itu puasa orang khusus, naik levelnya. Yang ketiga puasa khawasul khusus, khawasul khawas, puasa orang khususnya khusus. Ini kelas elit puasanya. Siapa? Orang yang berpuasa dari selain Allah. Pokoknya yang ada di pikirannya itu Allah. Amal seharinya tuh tujuannya hanya untuk Allah. Inya hendak beraktivitas, inya menimbang-nimbang dengan ilmu Allah. Ini puasa khawasul khawas. Ya. Tidak berbicara kecuali dia pikirkan dulu ada kadang manfaatnya. Hatinya dari awal sampai akhir senantiasa dia jaga, jangan sampai lalai hatinya. Nah ini yang khawasul khawas. Tapi banyak yang tadi yang biasa aja, kata Nabi kada dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Itu tadi kadang meninggalkan perkataan kotor. Nah termasuk lah, kada apa memastikan, cuma khawatirnya termasuk orang puasa itu melatih hawa nafsu, itu diantara tujuan utamanya, supaya kena timbul di ujungnya la'allakum tattaqun. Tapi setiap bulan Ramadan masakannya itu di listnya. Hari pertama masakannya ini. Hari kedua buka puasanya di warung makan ini. Orang namanya puasa itu pengeluaran behemahan, awak belangsing, beringat. Ini semakin masuk Ramadan pasti kena kolesterol tinggi makanan. Artinya nih menahan nafsu, ditahani nafsu. Bahaya berbuka puasa, nafsu itu dibuka tanpa kontrol. Apa tujuan puasa? Nah, jadi diingati kita baik-baik. Puasa itu tujuannya untuk mengendalikan hawa nafsu, dilapari, dihausi supaya tunduk hawa nafsu. Sekali buka puasa, yang sudah nafsu mulai tunduk ya dibuka selebar-lebarnya, beli ini, nafsunya diturunkannya. Ya. Bukan kada boleh bang belanja ya. Cuma jangan berhemat, apa dicari nafsu, menturutkan hawa nafsu, berarti itu gagal puasa. Jadi puasa orang gagal itu puasa yang hanya puasa perutnya aja dengan untungnya, makan dan minumnya aja, tapi nafsunya tidak dia puasakan. Nah kapan orang sering gagal? Di akhir-akhir hari, ketika dia mengumbar nafsunya, mau ini beli, mau itu beli, mau ini beli semuanya di obralnya nafsunya. Puasa obral nafsu, puasa itu mengekang hawa nafsu. Nah, jadi perlu diperhatikan. Ujar Nabi juga di antara hikmah puasa, sumu tasihu, puasalah kalian, insya Allah kalian akan sehat. Jadi puasa itu menyehatkan. Amun puasa kita habis hari raya datangan penyakit, yang asam uratnya naik, yang kolesterolnya naik, tekanannya naik, semuanya naik, berarti menyalahi dari aturan Nabi. Dan Nabi puasa kamu tasihu, kamu akan sehat. Nah berarti ada yang salah konsep puasanya ini.
Ya barangkali kesalahan pertama dia mengumbar nafsunya ketika hendak berbuka puasa. Dicari di mana saat biasa aja, kada usah berubah nah gitu yang sesekali dah bapak, sekali mungkin reunian kah, silaturahim kah, dipikir-pikir kalau ada bagusnya ayo. Belum lagi kekanakan muda ngabuburit ya, jalan-jalan sore, wah itu menghilangkan pahala puasa hebat itu. Kenapa? Mata muntung itu kada terjaga, banyak keluaran ya, yang mudi-mudi, yang binian-binian keluaran ya, rupanya si abah-abah 42. Kenapa? Ya rupanya belanjanya ketujuh di kampung sebelah. Di kampung sini lengkap aja, setiap nukar sayur kampung sebelah apa kabar anu jar mantan pacar bahari yang berjualan sayurnya. Nafsunya dilepasnya ketika di akhir belum berbuka tuh, nah itu yang bahaya itu ya, jadi hati-hati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa'lam anna man 'abadallaha bighairi ilmin kana ad-daruru al-'aidu 'alaihi bisababi ibadatihi aktsaru minan naf'il hasili lahu biha. Perlu diketahui orang yang beribadah kepada Allah tapi kada berilmu, sembahyang aja pak, puasa aja, berzakat aja, cuma kada berilmu, dah tahu, jadi ibadahnya umpat-umpatan aja, sholatnya ikut-ikutan aja, puasanya ikut, kada mengkaji ilmunya nah ya, beribadah tanpa ilmu, maka mudarat, bahaya yang kembali dengan sebab ibadahnya itu lebih banyak daripada manfaat yang diterima. Ya tadi contohnya tadi ibadah kada beilmu, berpuasa juga kada beilmu, dikiranya mungkin puasa itu menahan lapar dengan haus saja, nafsunya kalau dipuasakan, padahal tujuan utama puasa itu memenjarakan nafsu, karena seton ditutup. Berarti kita fokusnya ke nafsu, tapi ketika akhir hari dibuka nafsu ini selebar-lebarnya. Ya tadi sampai di list makanan, ada ulet melihat di Facebook. Jadi menu-menu bulan Ramadan ya, wah macam-macam, ada yang berpanggang, ada yang macam-macam. Nah, iya. Di save-nya akhirnya banyak mudaratnya. Orang puasa sehat, ini puasa berapa penyakit ya. Wa kam min abidin at'aba nafsahu fil ibadah, betapa banyak orang yang beribadah dia hanya membuat capek dirinya aja. Ini kalau bahasa orang bahari, bahasa kasar orang bahari, bapak ikam sembahyang mengganai lubang burit aja, bahasa orang bahari. Itu tadi kan ada ilmu. Wa huwa ma'allahi musirun ala maksiat, dia beribadah kepada Allah tapi dia bikin capek dirinya dan dia sedang selalu maksiat kepada Allah ya, padahal inya mengira inya beribadah padahal dia bermaksiat. Ya roh annaha ta'ah au anha ghairu maksiyah, dia mengira dia itu taat atau dia sudah berhenti dari maksiat padahal dia bermaksiat, jadi kira taat. Ada ilmu. Apa contohnya kemarin contohkan, orang ini bisi tanggungan anak bini harus begawi nafkah wajib. Aku kada lagi begawi aku hendak beribadah aja, aku hendak berdakwah aja, 4 kelompok yang berdakwah ke sana kemari, tinggalkannya anak bininya, lalunya berdakwah.
guring inya di mana ada anu stop guring di situnya inya berdakwah banyaknya di masjid aja berzikir dikiranya berzikirnya itu dapat pahala padahal inya berzikir itu inya sedang dalam keadaan maksiat inya mengira inya itu dapat pahala ya dikiranya Allah Ta'ala menerima aja ibadah dari hasil yang haram ya. Bawa korupsi bawa umroh bawa bahaji tapi duit hasil korupsi dikiranya wah aku diundang Allah wah dikiranya naik haji mabrur padahal berdosanya kenapa membawa duit rakyat ke sana misal ya dikiranya kalau udah bahaji umrah hapus dosa kada tambah ganal dosa nyawa ya tadi karena kada berilmu. Waqad haka Syekhul Arif billah Muhammad ibn Ali Arabi fi babil wasaya minal futuhat an rajulin min ahli al-maghrib annahu kana katsirun al-ijtihad fil ibadah. Ada kisahnya sini. Ini di negeri Maghrib. Maghrib ini daerah Maghrib Al-Maghrib itu 3 negara sekarang Tunisia, Maroko atau Aljazair taratu aja 3 negara bagian Maghrib ini Arab tapi bagian barat Arabnya. Jadi ada di situ bahari orang tuh rajin beribadah wa annahu ishtara atana tapi dia membeli keledai betina walam yasta'malha fi syai'in tapi keledainya itu dia tidak pakai untuk bekerja untuk ke sawah kehumaan tidak juga untuk diangkatkan barang tidak juga pokoknya dibeli dijaga dihiasi maka fasa'alahu insanun an sababi imsaki maka orang bertanya kenapa nih binatang ini ganalnya kuatnya cuma kan dipakai lalu dia mengatakan ma'amsaktuha illa liuhassina biha farji aku tidak menggunakan keledai ini tidak lain tujuannya untuk menjaga kemaluanku jadinya wa kana la ya'lamu tahrimu ityanil bahaim dia tidak paham kada mengerti kalau mendatangi binatang itu haram sama hukum berzinah juga falamma arrafahu bitahrimihi manakala dia tahu ternyata itu haram asfaqa wa baqa bukaan syah menangis lah menyesallah ini sampai sini artinya ini beribadah kok udah mau lagi dengan bini sudah beribadah aja rupanya kalau nya gatal-gatal itunya hantamkannya ke binatang itu ada lagi mau bini ini banyak bermama aja kita hendak beribadah kadang menangis kekanakan menangis pokoknya aku nak beribadah aja dah tapi kan perlu juga dengan kebutuhan itu misalnya jadi kayak apa caranya bawanya binatang nukar binatang ada tahu karena beribadah kada paham jadi sama tuh misalnya kisah hendak mencium hajar aswad mentang-mentang banyak duit lalu menyewa tukang gait nah aja berikan duit aku nak coba lalu dihalanginya orang itu inya mencium dikiranya mencium itu mengamalkan sunnah Nabi bermaksiatnya lawan Nabi menciumnya hajar aswad tapi pada hakikatnya inya sama dengan melempar kotoran ke muka Nabi apa sebabnya nah memaksa orang menzolimi orang dan dihalangi orang dipukul-pukul nah di pinggir tadi supaya yang ini mencium ya padahal itu sunnah menyakiti orang itu hukumnya haram mendapatkan yang sunnah tapi melanggar yang haram pastian tapi kan lebih ilmu ya kayak itu bang jadinya ya. orang yang sama-sama anak mencium aja berabutan apalagi yang dijagainya itu nyata berapa puluh orang yang dihantam yang disingkirkannya itu yang iyalah diselipitnya kayak itu
tekipayan bepaksaan dengan dipaksanya orang berjauh, diusirnya orang ada juga kesempatan tapi diusirnya. Berbagi zakat dikiranya bagus saya bagi zakat, cuma orang disuruh antri. Nah, ada yang bawa anak, kasihan, ada yang di TV Bahari melihat itu antri, maka tengah hari lagi ada yang pingsan sampai wah dosa ganalnya. Tapi syukur-syukur aku berzakat. Zakat tuh duit orang, bukan duit tikam. Kalau sedekah sunnah bahadiah itu duit kita untuk orang. Tapi kalau zakat itu memang duit orang, kebetulan ada di kita, itu zakat. Kalau sedekah duit kita untuk orang. Tapi kalau zakat memang duit orang tapi ada di kita. Jadi jangan orang disuruh antri ya. Kalau memang berduit banyak aja bagi zakat, panggil anak buah, ada 2 orang, suruh bagi data, nah keliling ya, pakai pickup kah bagi bantuan, karena disuruh antri tengah hari Ramadan lagi. Ada tuh, tapi lain di Kalimantan Pak, melihat di video itu berebutan apa yang bawa anak halus pingsan ya, kepanasan, antri di tengah kemana? Rupanya di pagarnya membagi. Nah, ada bagi di pagar. Dikiranya ini bagi zakat lebih ibadah, dah ini bermaksiat tuh kenapa? Menyiksa orang miskin. Coba, karena tahu dengan ilmu lebih banyak mudarat apalagi sini. Sudah berzakat tentang gitu pamernya iya pula berzakat, cuma dibagi-bagi lah orang kada tahu kalau duit zakat apa nih, ada jak bahadiah lawan nikam. Jadi setiap orang yang ibadahnya aku bahadiah, gua pemurah sekali sih dia, rupanya duit zakat ya, padahal adalah hadiah. Nah itu menipu juga, itu kena ilmu juga tuh. Dan lain sebagainya, banyak ini kasusnya. Haji, zakat, puasa, karena kada berilmu tadi. Sembahyang, tadi semuanya. Jadi ini menukar kambing betina, menukar keledai, apa akan dihantamnya. Kalau yang gatal-gatal, namanya hantamkannya ke situ. Jadi kada boleh lagi ke rumah. Ada aja. Terus jadi wajib menuntut ilmu. Wal ilmul wajibu ala kulli muslimin. Ilmu yang wajib kepada setiap umat muslim. Siapa ilmu apa itu? Huwa ayyu'allima wujuba jami'il faraidi allati faradahunallahu alaihi, yaitu dia mempelajari kewajiban-kewajiban semua yang Allah fardukan kepadanya. Wa tahrimu jami'al muharramat allati harramahunallahu alaihi, dan dia wajib juga mengetahui hal yang diharamkan semua. Jadi ilmu yang wajib itu ilmu yang kita itu tahu di mana kewajiban kita, ilmu yang kita tahu apa aja yang diharapkan Allah. Nah itu ilmu wajib. Jadi yang mesti semua orang. Jadi ilmu itu ada 2, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ada yang setiap, ada kewajiban individu, ada kewajiban kolektif. Nah, kewajiban ain setiap orang mesti harus tahu. Anak sekolah, aku sekolah IPA ya, aku IPS, aku ekonomi, aku akuntansi, aku pelayaran, aku pertanian. Tidak semua harus tahu, apapun latar belakang keluargamu, apapun pendidikanmu, itu namanya fardu ain. Apa itu? Ilmu yang tentang Allah fardukan. Wajib pada sembahyang, wajib berarti harus tahu tentang ilmu sembahyang. Wajib pada beristinja, wajib berarti harus tahu ilmu istinja itu kayak apa.
Wajib gak ada puasa? Wajib, berarti ini harus tahu ilmu puasa. Pokoknya apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah haramkan ini harus tahu. Nah itu. Selebihnya itu fardu kifayah. Aku hendak mendalami hadis aja, ulumul hadis, wah fardu kifayah. Kada semua orang wajib mendalami hadis. Ulumulnya, ulumnya. Kalau mengamalkan hadisnya wajib kan? Wa amal ilmu bi kaifiyati fi'li syai'il wajib fala yajibu illa inda iradati mubasyiratihi. Adapun ilmu yang berkaitan dengan cara pelaksanaan yang wajib, maka tidak wajib kecuali hendak melakukannya. Faman balagha au aslama fi syarril muharram matalan. Orang yang baru balik atau baru masuk Islam di bulan Muharram. Bulan ini anggaplah bulan inilah. Bulan ininya baru balik, ini baru masuk Islam. Maka wajiblah dengan segera dia memahami makna dua kalimat syahadat. Itu yang pertama yang dia ucapkan. Lalu mengetahui bagaimana dia mengetahui ilmu tentang 5 waktu sembahyang, mengetahui apa aja rukun-rukunnya, hukum-hukumnya, semua dia harus tahu. Dan wajiblah dia mengetahui apa saja tentang puasa, tentang zakat, tentang haji dan selainnya daripada kewajiban ainiyah individu. Tapi kalau memang hendak melakukan, wa ya'rifu tahrimuz zina, tahrimuz zina wa syarbal khamar. Dia juga harus mengerti tentang keharaman zina, tentang keharaman minum khamar, ya, tentang haramnya mengambil harta orang dengan cara yang tidak baik dan selainnya daripada hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Walakin la yajibu alaihi ayyata'allama kaifiyatus syiyam wal hajj illa inda maji'i Ramadan wa iradul hajj. Tapi dia tidak wajib belajar puasa, tidak wajib belajar tentang haji kecuali memang datang bulan Ramadan atau menghendaki haji. Oh, daftar haji berapa wah ini? Daftar haji anunya, tunggunya berapa? Daftar tunggunya berapa wah ini? Berapa tahun? Nang normal, yang ikat reguler aja 35 tahun. Amunnya haji khusus bang, peroda bang. Kalau yang haji plus 3 tahun. Kalau ini reguler 30 tahun lagi hanya berangkat. Hari ini yang daftar hari ini belum wajib punya belajar. Isuk belum. Setahunan ini kada belajar haji kada dosanya. Karena ini memang belum hendak pulang. Apabila sudah mendekati masanya, oh rupanya 6 bulan lagi berangkat, maka mestinya wajib belajar. Karena ini hendak tuh pulang. Jadi ketika hendak dilakukan baru wajib belajar. Tapi kalau sembahyang 5 waktu tiap hari dikerjakan, maka tiap hari itu memang itu harus tahu. Itu makanya ilmu itu wajib, tapi ada prioritas. Yang mana dulu? Karena ilmu Allah ini luas. Jadi prioritas, oh ilmu ini dulu. Jadi bertangga mana yang lebih dulu dikerjakan, tergantung situasi dan kondisi. Kalau ini setiap tahun dapat zakat aja, bukan tukang yang berzakat, maka ini belum wajib lagi belajar ilmu zakat. Tapi wajib mengetahui secara umum. Yang kada wajib itu kalau harus ahli. Yang wajib ahli itu ketika dia memang mau mengerjakan. Wala kafiyati zakat illa hatta yamliku malan yuzakka wa yaji'u waqtu ikhrajis zakat wallahu a'lam. Wal muharramat wal wajibatil ainiyah ma'rufatun bainal muslimin la takada takhfa wa innamal muhim ma'rifatul ahkam. Dan ilmu yang tentang yang diharamkan, tentang yang wajib secara individu tadi itu sudah diketahui di kalangan kaum muslimin yang hampir-hampir tidak tersamar lagi.
Ilmu apa? Ilmu sembahyang, ilmu wudu, ilmu cara bertetangga, ilmu laki bini kayak apa, hak laki hak bini yang keseharian. Dan itu udah dikenal, udah tahu aja berataan. Yang penting itu mengetahui hukum-hukumnya ya sih. Dan kadang perlu kemana-mana, banyak aja di mana di masjid kalau pengajian ada aja, di majelis ada aja diajarkan ilmunya. Harusnya dulu mengaji yang aneh-aneh dulu, yang anak belampah, anak amalan ini, ada mengaji misalnya misalnya martabat 7 kena dulu itu belum lagi jauh itu. Yang ada dulu di hadapan cara sembahyang supaya kayak apa, sembahyangnya supaya kadaria, hati supaya bersih, supaya kada iri lagi dengan orang, itu jadi udak-udak dulu. Kalau sudah lihai hanya masuk ke situ. Jadi betangga, ilmu itu betangga. Naam, wala yakfi illa ayatalaqa jami'a dzalika min 'alimin yakhshallaha wa yadayyana bil haqq. Ya, tapi tidak cukup belajar itu sorangan aja cukup. Oh, ada aja video, ada aja buku, ada aja kitab, baca aja sorang. Tidak, ada cukup ya. Melainkan harus bertemu semua itu dengan seorang yang alim, yang dia takut kepada Allah dan dia beragama dengan benar. Ada orang alim tapi kada beragama. Apa maknanya kada beragama? Alim tapi gayanya, cara hidupnya, cara pergaulannya, pandirannya, akhlaknya tidak mencerminkan orang yang beragama. Tapi sih dia hafal aja. Kalau soal ilmu pakai sah, maka orang itu orang Islam tapi kada beragama. Atau inya beragama cuma kada bertuhan. Ada istilah-istilah nanti. Jadi mesti belajar dengan orang alim. Orang alim yang mana? Yang takut kepada Allah dan dia beragama dengan cara yang benar. Ya, jadi wajib. Makanya ujar almarhum Guru Fahmi Jam-Jam, ilmu tuh kamu dapatkan di surat kabar bisa aja, di koran kah bisa aja, di radio kah, di Facebook kah, bisa aja sosial media. Tapi keberkahan ilmu itu hanya bisa duduk di hadapan Tuan Guru. Makanya udah orang bahari mengaji duduk. Nah, mengaji duduk. Ya, walaupun kada di sekolahan, ada mesti bang harus sekolah, tapi mengaji duduk. Ya, karena Imam Haddad juga madahkan kada cukup belajar itu dengan sorangan, melainkan harus kamu bertemu langsung dengan orang yang memang di bidangnya alim, yang takut. Jadi alimnya yang takut kepada Allah. Walamatu takhti'u wa tusibu. Orang awam itu bisa tersalah, bisa benar. Fa iyyaka an taf'ala ma yaf'alunahu. Hati-hatilah kamu mengerjakan sesuatu yang mereka kerjakan juga, umpat-umpatan aja. Wa tatruku ma yatrukunahu iktida'a bihim. Hati-hati juga meninggalkan apa yang mereka tinggalkan, hanya ikut-ikutan aja. Fa innal iktida' la yasihu illa bil ulama'il amilin. Karena bahwasanya umpat ikut itu tidak boleh kecuali kepada ulama yang mengamalkan ilmunya. Hanya bisa diumpati. Jadi jangan beramal keumpatan sembahyang gara-gara melihat orang aja, tapi kada tahu ilmunya. Puasa asal tahu puasa aja, tapi tidak tahu dengan ilmunya. Makanya penting dibahas fikih awal itu memang di mana-mana. Makanya kayak abah guru aja pengajian gitu, kalau kita baca sejarahnya pasti ilmu-ilmu dasar pasti diamalkan, diajarkan sini. Ya, karena supaya beribadah tuh kada umpatan, kada melihat-lihat mencontoh-contoh aja, tapi memang kita mengkaji kenapa kita kan orang tuh ada yang takbir sampai telinga, ada yang takbir di bahu aja, Allahu Akbar. Ada yang tangan itu di bawah, ada yang tangan itu di atas, ada yang berselonjor aja. Nah, kita yang mana?
Nah kita aku nang kini aja itu atas dasar apa? Ikut-ikutan dengan peguruan di aja kan atau belajar dengan peguruan beda tuh. Jadi kalau bisa itu kita harus tahu. Dan itu sudah kita baca kitab itu tentang itu kalau beberapa setahun yang lalu yang kitabnya hatam itu sudah. Karena bisa kita mungkin ulangi lagi. Wa qad azal yaumu alimun ya'malu bi ilmih. Nah, sungguh jarang, sudah langka hari ini orang alim yang mengamalkan ilmunya, langka. Ini di zaman Sidin. Sidin ini wafatnya tahun 1132. Sekarang berapa? Sekarang 1000, berarti haulnya Imam Haddad ini berapa orang sudah wahini? Ini wahini seberapa? 1445. Iya kah? 45. Dikurang Imam Haddad ini meninggalnya 1132. 313 tahun yang lalu, berarti di atas sedikit zamannya dengan Datuk Lampaya, di atas lagi. Haddad 300 tahun yang lalu, dan 300 tahun yang lalu itu Sidin berpandir gini Hadramaut ya Sidin, hari ini orang alim yang mengamalkan ilmunya itu langka. Tambahnya ya wahidi. Di zaman sini orang mengamalkan ilmunya langka, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Fa idza ra'aital alim fi hadzal zaman, kalau kamu melihat orang alim di zaman ini ya sini, di zaman Sidin, di zaman kita ini tambahnya lagi. Yaf'alu syai'an aw yatrakahu mimma yujhalu kaunu haqqan aw batilan fala taktafi bi mujarradi ru'yati fil fi'li aw tarki hatta tas'aluhu an wajhi dzalika fi syai'i wa hukmihi minad din. Oh, jadi kalau ketika melihat tuan guru, ustadz, kiai, habib, siapakah tokoh-tokoh agama yang dikatakan orang alim, melihat orang alim wah ini sekarang ini melakukan itu, meninggalkan ini, tapi kita tidak tahu ini yang dia kerjakan ini betulkah atau salahkah yang dia kerjakan, karena mungkin bisa aja kita yang kada paham lalu menyalahkan orang yang paham karena ketidaktahuan kita ya, jadi jangan cepat-cepat jauh menyalahkan orang alim. Orang alim mungkin tahu, kita mungkin karena kada pernah melihat. Ini ada kisahnya, Bina Musti berkisah, kenapa ya tadi subuh itu imamnya kayaknya aliran baru. Kenapa 3 rakaat subuhnya? Rupanya subuh Jumat, orang bersujud tilawah. Rupanya orang ini kada pernah hadir subuh Jumat, atau sekali memang hadir cuma imamnya kada baca surah sejadah. Dikiranya imamnya aliran baru, jadi menyalahkan ninya. Tapi inya nang diketawakan orang. Nah kalau ada orang alim yang mengerjakan sesuatu apa digawe Sidin, tapi kita tidak tahu ini bujurkah salah, tapi rasanya kada kini pang caranya, maka jangan langsung buru-buru memvonis. Jangan menilai hanya dengan melihat dia dalam mengerjakan atau meninggalkan, sampai kamu tanya beliau kenapa begitu, bagaimana pandangannya dalam hukum syariat, apa hukumnya dari agama. Baru jadi klarifikasi, karena kita dibantu Sidin orang alim yang mengamalkan ilmunya langka sudah. Jadi kalau ada orang alim yang tingkah lakunya pindah kene-kene, maka jangan buru-buru salahkan, tanyai baik-baik. Wala yatajul muslim fi tahsili ma huwa ya furida alaihi minal ilmi illa tulil muddah. Dan sebenarnya orang Islam itu untuk mendapatkan ilmu yang Allah fardukan untuknya itu tidak perlu panjang waktu. Sekedar untuk mengetahui ini fardu, ini wajib, ini haram, ini wajib, ini haram, oh ini kada boleh lakukan, itu kada perlu panjang waktu ini.
wala yakadu talhiquhu musyaqqatan fi dzalika li suhulati, dan tidak perlu menyusah-susahkan. Kenapa? Karena begitu mudahnya didapatkan, cuma tekadnya aja yang kadada. Masjid di mana-mana pengajian dibaca fikih, tauhid yang dibaca. Kan tolak ke pengajian yang dikaji fikih, tauhid, hadis, itu artinya kada perlu nang jauh-jauh nang harus keluar daerah, tinggalkan anak bini dah. Duduk aja di higa rumah, duduk aja di sebelah RT, duduk aja di kampung sorang, kada jauh-jauh, kada capek-capek. Kenapa? Lisuhulatihi, karena begitu mudahnya mendapatkan ilmu itu sebenarnya. Cuma masalahnya ini semangatnya nih, ada orang bahari itu ilmu ngalih dicari, harus tulak kemana ya, tapi semangatnya luar biasa. Orang sekarang ini ilmu mudah, semangatnya yang hilang. Sedikit-sedikit. Wa yaqi talib fatani bi ta'allumi dzalika ayyajlisa ma'al alimil mutqin sa'ah aw sa'atain min zaman. Orang yang pintar belajar tapi paham, kada babal otaknya, memang orangnya pendapatan aja, maka dia belajar dengan orang yang alim, yang bujur-bujur alim itu sejam 2 jam gitu tembus saya belataan. Ini yang wajib, wudu tuh rukunnya 6, nah ini jangan begini, sholat tuh rukunnya 13, begini, waktunya begini, itu 2 jam gitu duduk berhadap habis dah itu deh. Jadi di sini kada perlu panjang-panjang sebenarnya, tapi yang perlu diulang-ulang itu masalah akhlak, kita mengingatkan kembali, mendalami. Nah itu yang kita perlu. Wa qad jaa Arabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaktubu ala minbari. Ada orang Arab Badui datang ke masjid Nabi, Nabi sedang berkhutbah, tapi di depan dirinya lalu orang itu langsung ngomong lawan Nabi. Fasa'alahu ayyu'allimahu mimma 'allamahu Allah. Dia minta ajari ilmu apa gerang yang dalam Islam ini yang wajib. Maka ketika diminta tuh Nabi langsung turun. Kalau ini hatib turun, tunggu masjid. Ini Nabi khutbah, tiba-tiba ada yang datang bertakut masalah ilmu, apa cara sembahyang mungkin yang wajib-wajibnya, turun Nabi. Diajari Nabi, selesai Nabi naik lagi ke mimbar. Artinya tuntung Nabi mengajari dalam waktu setumat aja gitu kan. Cuman Nabi pun nama ajari ya. Nah, gambaran yang dikatakan oleh Imam Hadis setumat aja cukup mungkin sehari, 2 hari, seminggu mungkin habis semua itu dipelajari. Kalau ilmu fikih ini kan anak berkata ilmu fikih dasar, makanya Imam Al-Ghazali mengarang satu buku tipis saja, itu kalau dipelajari insya Allah cukup dah untuk dasar, cukup ini ya, kada perlu panjang-panjang. Apa nama kitabnya? Bidayatul Hidayah. Cuma karena kita nih mengaji seminggu sekali, ada yang misalnya belum lagi kalau bahafsian panjang misalnya, jadi porsi belajarnya cuma 20 menit. Nah ini yang jadi akhirnya setahun hanya hatam kitab ya, padahal kalau dibaca setiap hari 2 hari tuntung. Kitab Bidayatul Hidayah di antaranya ini dibaca di wadah guru Fatur malam hari ini, itu Bidayatul Hidayah tuh tahun itu kalau dibaca 2 hari tuntung ya. Imam Ghazali itu menulis kitab saja Bidayah, karena Bidayatul Hidayah artinya yang wajib-wajib dari pagi sampai guring. Jadi Imam Ghazali menulis kitab itu dari bangun guring sampai tidur lagi sudah tercakup sembahyang di situ, iya puasanya iya di situ, komplit tapi singkat, paket hemat, kitab paket hemat itu dipelajari kalau bisa ya. Mudah-mudahan manfaat dunia wal akhirat. Allah mengampuni dosa kita, menutup aib kekurangan kita, Allah mengabulkan hajat kita. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman yang baik dalam beragama, Allah berikan taufik dan hidayahnya untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Mudah-mudahan panjang umur, berataan sehat afiat dalam taat dan manfaat. Mudah-mudahan bahagia kita berataan
mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi al-Fatihah.